Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku. Dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Motivasi menurut KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kategori teori motivasi. 1. Teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal atau physiological needs, seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Kedua, kebutuhan rasa aman atau safety needs, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Ketiga, kebutuhan akan kasih sayang atau love needs. Keempat, kebutuhan akan harga diri atau esteem needs yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan 5, aktualisasi diri atau self-actualization, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Yang kedua ada teori MC Cleland, teori kebutuhan berprestasi. Dikenal tentang teori kebutuhan mencapai prestasi atau need for achievement, yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia atau ide-ide, melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen mungkin, sesuai kondisi yang berlaku, mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain, meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Yang ketiga, ada teori Clayton-Alderfer, teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu yang pertama E, existence, atau kebutuhan eksistensi. Yang kedua R, relatedness, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. Yang ketiga G, growth, atau kebutuhan akan adanya pertumbuhan. Yang keempat ada teori Herbert, teori 2 faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herbert, teori yang dikembangkannya dengan model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Yang terakhir, teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Adapun pendorong motivasi, yang pertama, pengaruh keluarga dan kebudayaan. Besarnya kebebasan yang diberikan orang tua kepada anaknya, jenis pekerjaan orang tua dan jumlah serta urut anak dalam satu keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan motivasi berprestasi. Produk-produk kebudayaan pada suatu negara, seperti cerita rakyat yang sering mengandung tema-tema prestasi yang bisa meningkatkan semangat warga negaranya. Yang kedua, peranan dari konsep diri. Konsep diri merupakan bagaimana seseorang berpikir mengenai diri sendiri. Apabila individu percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu, maka individu akan termotivasi untuk melakukan hal tersebut sehingga berpengaruh dalam bertingkah laku. Pendorong motivasi. 3. Pengaruh dan peran jenis kelamin. Prestasi yang tinggi biasanya diidentikan dengan maskulinitas, sehingga banyak para wanita belajar tidak maksimal, khususnya jika wanita tersebut berada di antara para pria. Juga menyatakan bahwa pada wanita terdapat kecenderungan takut akan kesuksesan, yang artinya pada wanita terdapat kekhawatiran bahwa dirinya akan ditolak oleh masyarakat apabila dirinya memperoleh kesuksesan. 4. Pengakuan dan prestasi. Individu akan termotivasi untuk bekerja keras jika dirinya merasa dipedulikan oleh orang lain. Pendekatan dalam memotivasi. 1. Pendekatan tradisional.
dipelopori oleh Bapak Manajemen yaitu Frederick W. Taylor. Menurutnya, motivasi seseorang didorong oleh keinginan untuk memperoleh gaji atau uang. 2. Pendekatan hubungan manusia, bahwa motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan dalam memotivasi. 3. Pendekatan human research. Pendekatan motivasi merupakan pendekatan secara psikologi dan manajemen sebagai reaksi dari pendekatan mekanis. Pendekatan motivasi ini berfokus pada karakteristik pekerjaan yang memberikan arti bagi pekerjanya. Pekerjaan dirancang agar pekerjaan tersebut memberikan perasaan dirinya berarti bagi perusahaan. Tantangan dalam motivasi. 1. Perlunya pemahaman tentang perbedaan antara motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja bukan merupakan hal yang sama. Motivasi hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. 2. Perbedaan individual merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi yang harus dipertimbangkan. Manajer dianjurkan mengembangkan pekerja sehingga mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga, motivasi adalah goal direct. Maka proses dan penetapan tujuan harus dilakukan melalui prosedur yang tepat. Umpan balik memberikan informasi dan arah yang diperlukan untuk menjaga pekerja fokus pada tugas, aktivitas, dan tujuan yang relevan. Budaya organisasi mempengaruhi motivasi dan perilaku pekerja secara signifikan. Budaya peningkatan diri yang positif lebih mungkin membahayakan motivasi dan perilaku lebih tinggi daripada budaya yang didominasi oleh kecurigaan, bawel cerewet, dan menyalahkan. Motivasi dalam organisasi. 1. Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menunjukkan para pegawai yang berorientasi prestasi. Mereka bekerja keras apabila mereka memandang bahwa mereka akan memperoleh kebanggaan pribadi atas upaya mereka. Nah, yang kedua, motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Orang-orang yang bermotivasi bekerja keras lebih keras apabila penyelia bermotivasi mereka menyediakan penilaian rinci tentang perilaku kerja mereka. Yang ketiga adalah motivasi kompetensi atau kompetensi motivation. Adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Orang-orang yang bermotivasi kompetensi juga mengharapkan adanya hasil yang berkualitas tinggi dari rekan mereka, dan mungkin terasa tidak sabar apabila orang-orang yang bekerja dan mereka tidak melakukan dengan hasil yang baik. Yang keempat adalah motivasi kekuasaan atau power motivation. Adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Orang-orang yang bermotivasi kekuasaan merupakan manajer istimewa apabila dorongan itu lebih tertuju pada kekuasaan pribadi. Kekuasaan lembaga adalah kebutuhan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang demi kebaikan organisasi secara keseluruhan. Setelah adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja besar-besaran, motivasi pekerja di sebuah perusahaan biasanya cukup rendah. Ini terjadi disebabkan karena karyawan mempersepsi adanya ketidakadilan, baik dari sudut pandang equity theory maupun procedural justice. Ketika perusahaan memecat karyawan yang telah memberikan kontribusi berupa kerja keras dan keahlian, karyawan persepsi bahwa ketidakadilan telah terjadi. Situasi ini diperburuk melalui prosedur PHK. Equity theory juga menjelaskan bahwa setelah persepsi ketidakadilan terbentuk, karyawan akan mencoba meraih kembali keadilan dengan mengurangi jumlah kontribusi mereka. Misalnya, karyawan bisa saja mulai datang terlambat ke kantor atau bahkan absen sama sekali, dengan tujuan mengurangi waktu dan kerja keras yang mereka kontribusikan kepada perusahaan.